Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Kita berharap mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang diberi kesadaran untuk melihat dari kepala sampai ke kaki yang ada dalam diri kita semuanya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesadaran itu kita berharap mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Awal serta salam kita bermohon semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan sedikit saja dari kebesaran yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah berikan kepada kita. Bil khusus berkaitan dengan Al-Qur'an. Hampir semua kitab klasik menceritakan tentang bagaimana Nabi berinteraksi dengan Al-Quran. Bahkan terisak-isak Nabi menangis begitu kuat ketika membaca Al-Quran. Ini salah satu contoh yang hari ini hampir luput dari kita semua. Tangisan itu merupakan buah dari kesadaran. Tangisan itu refleksi dari lembut hati. Sehingga dengan demikian kita berharap mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita kelembutan hati. Allah anugerahkan kepada kita kesadaran. Sehingga insya Allah Quran menampakkan bekasnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin rahimakumullah. Kembali kita lanjut. Ayat 6 dan ayat 7 berada sebuah kesimpulan bahwa kita butuh peringatan, bohongan. Yang menyampaikan kalau kita memilih tidak mau menerima nasihat, menerima peringatan dari orang lain karena kesombongan kita tidak bisa bantah. 7 merupakan konsekuensi yang harus siap kita terima. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ayat ke-8 surat Yasin. Wa ja'alna inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Dua ayat ini masih berlanjutan dari ayat sebelumnya. Allah dengan bahasa sindiran, Allah dengan bahasa vulgar menyampaikan kepada kita bahwa inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan,
Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. A'naq ini leher. Dari dagu sampai ke sini namanya a'naq. Aghlal itu belenggu. Fahum muqmahun, saking banyaknya belenggu yang ada di leher sampai ke dagu, ilal azqan, azqan itu dagu sampai ke dagu. Fahum muqmahun, kita bisa bayangkan dengan mata kita sendiri, kita bisa bayangkan karena itu tidak sulit untuk kita bayangkan. Kalau di leher kita ini penuh dengan belenggu, penuh dengan rantai, kita tidak bisa melihat ke bawah. Kita hanya bisa begini. Ini gambaran orang-orang yang la yu'minun. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, inna ja'alna fi a'naqihim aghlal, sesungguhnya kami jadikan di leher mereka itu aghlal, belenggu. Fahum muqmahun. 2 poin paling tidak saya berusaha untuk jelaskan, mudah-mudahan dapat kita fahami bersama. Kebiasaan yang berlangsung terus-menerus membentuk sebuah karakter, dan ketika karakter itu sampai kepada puncaknya, kita tidak lagi mau menerima masukan dari kiri dan kanan, dan kita selalu memandang rendah orang lain. Ini yang dilukiskan oleh ayat ini. Aghlal, belenggu. Kita belenggu diri kita dengan kebiasaan sehari-hari. Susah untuk keluar dari kebiasaan itu. Dalam berbagai kitab klasik yang menyebutkan bagaimana kita bisa keluar dari kebiasaan yang tidak baik, satu cuman tekad. Kalau kita pernah dengar misalnya ada ustadz-ustadz, ulama-ulama dengan bahasa jok menyampaikan, satu, paksakan. Susah kaki untuk melangkah ke masjid karena kita tidak terbiasa ke masjid. Segala sesuatu pada awalnya susah. Kaum muslimin rahimakumullah, jangan kira kita bisa berjalan dengan mudah hari ini, itu dari awalnya mudah. Tidak. Seorang bayi yang baru berumur 1 tahun, 1 tahun setengah, itu sudah bolak-balik jatuh, dengkul lecet, jidat benjol jatuh, tapi tidak berhenti. Rasa putus asanya tidak ada. Terus berjuang, bagaimana bisa berjalan. Dan bahkan sampailah kita seperti hari ini, dengan mudah kita berjalan. Apa kita sebut bahasa berjalan itu mudah? Mudah karena kita biasakan. Tidak ada kemudahan tanpa membiasakan. Kesimpulannya, kata kunci, tidak ada kemudahan tanpa pembiasaan. Tidak ada pembiasaan tanpa tekad untuk keluar dari keadaan yang kurang baik atau belum baik. Kita tidak biasa baca Quran. Apalagi sekarang ini kita banyak ditanamkan kebiasaan-kebiasaan baru. Kita larut dengan gadget kita. Berjam-jam di depan handphone kita kuat. Main game sampai jadi pemenang kita di game, berbagai macam game. Begitu disuruh buka Quran berat. Baru 1-2 ayat, Shadaqallahul azim. Mata ngantuk. Ya Allah Pak Ustadz, setan ya Pak Ustadz ya. Kok saya baru auzubillah sudah ngantuk? Nanti dulu, kita jangan suuzon pada setan. Kita minta maaf ke setan ini. Itu bukan setan, itu karena kita belum terbiasa, karena azam kita, tekad kita nggak kuat. Tadi doanya paksakan untuk bisa keluar dari tembok itu, untuk bisa memutus mata rantai belenggu yang ada di sini. Kalau kita tertengadah, kita berjalan tertengadah, kemungkinan kesandungnya lebih besar dibanding dengan yang melihat.
Tertengadah berarti tidak bisa melihat ke bawah. Apa makna bawah? Bawah adalah tanah. Bawah artinya kesadaran diri. Jadi orang yang tidak mau menerima nasihat, orang yang tidak mau menerima peringatan dari orang lain, sesungguhnya dia tidak sadar siapa dirinya, siapa dia, sedang di mana dan mau kemana. Ini yang dia tidak sadari. Kita butuh lihat ke bawah. Kita berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Ini maknanya. Tapi kalau ke atas, yang kita lihat indah saja. Kita tidak tahu ada banyak tembok, ada banyak kayu, ada banyak penghalang di sana. Coba jalan. Kemungkinan kita kesandung jauh lebih besar dibandingkan kita melihat ke bawah. Allah membuat sindiran luar biasa. Saya rasa dengan nalar sederhana saja cukup kita untuk memahami ayat ini. Fahum muqmahun. Qomaha itu dari kata qomaha. Qomaha itu pada dasarnya berarti mengambil dengan tangan untuk menelan sesuatu. Sehingga ada seorang ulama Al-Bikai mengatakan bahwa makna muqmahun itu adalah orang yang dengan congkaknya, orang yang dengan kesombongannya memandang orang lain lemah, rendah semua. Atau ada lagi yang mengatakan bahwa orang yang sebenarnya dia mau minum dengan air yang ada di depannya, tapi dia tidak bisa meminum air itu, dia tidak bisa mengambil air itu dengan sesuatu alasan yang dia tidak tahu. Enak denger ya kalau orang bisa ngaji. Iya, alhamdulillah. Ente udah ngaji belum? Belum, Pak Ustaz. Enak ya kalau orang bisa ke masjid. Ente ke masjid belum? Enggak. Itu contoh. Minuman ada di depannya tapi dia tidak bisa minum air itu. Dia tidak bisa ambil air itu dengan alasan yang dia tidak tahu. Nah, untuk bisa minum air ini, dia harus cari tahu alasan bagaimana cara bisa ngambil air itu. Kembali buka diri. Inna ja'alna fi a'naq leher. Aghlal belenggu, aghlal belenggu. Fahiya ilal azqan, saking banyaknya belenggu yang kita buat setiap hari itu sampai kepada dagu, azqan dagu. Fahum muqmahun, suka tidak suka, mau tidak mau, akibatnya mereka susah keluar dari keadaan itu. Bersyukur kita kalau kita sudah membentuk sesuatu yang baik. Tapi kalau berada dalam siklus yang tidak baik, keluar dari siklus itu tidak mudah. Hanya satu tadi, tekad. Tekad itu lahir dari kesadaran diri. Kesadaran diri itu kita mau menatap ke bawah, kita berasal dari tanah dan kita akan kembali ke tanah. Itu yang bisa menyadarkan. Banyak sejarah mencatat orang-orang yang tadi sebagai orang-orang yang sombong, orang yang angkuh kemudian berubah. Karena dia punya ruang dalam hidupnya untuk melihat ke bawah. Karena dia punya momen tersendiri untuk melihat diri ke bawah. Kita jangan sampai menunggu cara ekstrim dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyadarkan kita. Lihat ke bawah, lihat siapa diri kita. Ayat ke-8. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Saddan. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Kami jadikan di depan mereka ada tembok, di belakang mereka ada tembok. Fa aghshaynahum, kami tutup mata mereka.
Fahum la yubsirun. Yuk coba kita buat gambaran ini. Kita berada di antara dua tembok. Di depan ada tembok, di belakang ada tembok. Mata kita tertutup. Kalau mata kita tertutup saja kita tidak bisa melihat. Kalaupun kita melihat, penglihatan kita terhalang oleh tembok. Sehingga kita tidak bisa melihat apa yang ada di sebelah sana. Ayat ini ayat luar biasa. Ayat ini ayat luar biasa. Ayat ini pelajaran hidup. Orang yang dari sehariannya berangkat ke kantor, pulang kantor ke rumah, berangkat ke kantor, pulang kantor rumah, tidur pagi, bangun berangkat lagi, bangun berangkat lagi. Lahirlah satu masyarakat yang dia tidak tahu dengan lingkungannya. Lahirlah satu masyarakat yang menganggap bahwa dia itulah siklus hidupnya. Akibatnya satu saat nanti akan muncul boring. Inilah penyakit orang modern. Penyakit merasa asing di tengah keramaian, merasa sunyi di tengah orang ramai. Ini wabah. Tidak kalah berbahayanya dengan wabah yang hari ini kita alami. Kenapa? Karena dia susah keluar dari situ lagi. Ingin berkomunikasi dengan orang, dia sudah terganjal oleh beratnya lidah untuk bertutur karena tidak biasa. Itulah masyarakat modern, masyarakat yang merasa kesepian di tengah kerumunan orang banyak. Nauzubillahi min zalik. Kalau tidak keluar dari sisi ini, bisa jadi inilah yang memancing munculnya petaka-petaka dalam kehidupan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Bagaimana kita bisa menerobos saddan itu? Kalau tadi aghlal itu digambarkan dengan ketidakmauan kita, ketidakmampuan kita untuk melihat ayat-ayat yang ada dalam diri kita. Dalam Al-Quran menyebut wa fi anfusikum afala tubsirun. Ayat yang 6.000 ayat ini sedikit. Ini sedikit ayatnya. Ayat yang paling banyak lagi adalah ayat yang ditebar oleh Allah di alam ini semuanya. Bahkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa fi anfusikum afala tubsirun. Ayat itu ada dalam diri kamu. Mengapa kamu tidak lihat itu ayat? Ya kalau kita begini gimana bisa melihat ke diri ke bawah? Kaum muslimin rahimakumullah. Saya yakin kita semua punya cermin. Itu sebabnya Islam mengajarkan kita doa ketika bercermin. Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Doa ini lahir sebenarnya dari kesadaran itu. Cermin adalah mekanisme, cermin adalah satu alat untuk kita bisa melihat diri kita. Kita dalam hitungan 40 tahun, 50 tahun. Dulu kita dijadikan lemah, setelah lemah kita menjadi kuat, kemudian kembali ke lemah, wasyaibah dan beruban. Pergantian keadaan itu harusnya melahirkan satu kebijaksanaan baru dalam kehidupan. Harus mengubah orientasi. Saya ingin hubungkan sedikit dengan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ini ibadah puasa. Ibadah puasa itu berusaha untuk menggeser. Saya ulang. Ibadah puasa khususnya Ramadan secara umum adalah upaya mekanisme yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggeser perhatian manusia. Kalau 24 jam pikirannya disibukkan oleh makan dan minum, besok makan apa?
Stop berpikir makanan dalam hitungan belasan jam. Ada ruang di sini untuk berpikir yang lain. Stop berbicara yang tidak baik dalam hitungan belasan jam. Ada ruang kosong di sini. Kita isi dengan zikrullah, kita isi dengan Al-Quran. Jadi keberhasilan Ramadan ini harus mampu dilihat bagaimana kita bisa keluar dari keadaan kita yang belum baik menjadi lebih baik. Dirombak, dikacaukan oleh Allah. Karena tanpa dikacaukan itu kita tidak akan bisa menyusun ulang. Yang harusnya kita tidur, kita bangun sekarang. Harusnya kita bangun, kita tidur sekarang. Harusnya kita sarapan jam 8 pagi. Sekarang jam setengah 4 kita sudah harus sahur. Harusnya kita makan. Dalam waktu tertentu kita tidak makan. Mudah-mudahan kita semua berhasil merombak itu. Mudah-mudahan kita berhasil menggeser perhatian kita kepada hal-hal yang sesungguhnya akan kita tinggalkan itu. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Senikmat apapun makanan yang kita makan pada pagi hari, sore hari kita buang. Sekenyang apapun kita pada siang hari, malam hari kita lapar lagi. Apa hidup harus diisi dengan itu? Lapar makan, lapar makan, lapar makan. Umur bertambah, kuat menjadi lemah. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Dirombak oleh Allah dengan menghadirkan bulan suci Ramadan. Digeser perhatian kita. Kurangi perhatian ke makan dan minum. Arahkan kepada bagaimana merasakan nikmatnya dekat dengan Allah. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, kaum muslimin rahimakumullah. Sebagai seorang mukmin sebenarnya kita tidak boleh iri kalau orang menceritakan nikmatnya makanan, nikmatnya pergi ke Europe, nikmatnya pergi ke luar negeri, nikmatnya wisata ke sini. Indahnya punya rumah bagus, enaknya punya mobil mewah. Enggak perlu iri. Itu hanya persoalan duit kok. Yang perlu kita iri adalah kalau orang merasakan nikmatnya baca Quran. Orang travel, orang melakukan trip perjalanan paling hanya seputar dunia ini. Kita ketika membaca Quran, kita sedang melakukan journey ke masa lalu, jutaan tahun yang lalu. Kita melakukan perjalanan ke depan, ribuan jutaan tahun ke depan. Kita merasakan indahnya surga. Kita merasakan bahagianya orang-orang yang beruntung. Tidak banyak yang bisa rasakan ini. Ini baru spesial. Ini baru extraordinary. Kaum muslimin rahimakumullah. Kita berdoa mudah-mudahan kalau Ramadan tidak berhasil mengubah siklus hidup kita, kira-kira apa lagi yang akan mengubah? Kalau Ramadan dihadirkan oleh Allah selama 30 hari dengan berbagai aktivitas ibadah yang diwajibkan di dalamnya tidak mampu menggeser ketertarikan kita, kira-kira apa lagi yang bisa mengubah? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kalau ayat 8, inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan tadi berkaitan ketidakmampuan seseorang untuk melihat dirinya, ketidakmampuan seseorang untuk melihat ada Allah di dalam dirinya. Ini yang disebutkan tadi, wa fi anfusikum afala tubsirun.
Ada ayat Allah di telinga, ada ayat Allah di mata, ada ayat Allah di hidung, di rambut. Apa kamu tidak lihat? Ayat 9-nya, wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Ini menggambarkan ketidakmampuan seseorang untuk membaca ayat-ayat Allah yang ditebar oleh Allah di alam ini. Dalam surat Yasin ini banyak nanti kita temukan ayat yang berkaitan dengan itu. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Wa ayatahum, ayat bagi mereka. La ayatil liulil albab. Sungguh merupakan tanda-tanda bagi orang yang berakal. Jadi kesimpulannya adalah tadi, orang yang bisa keluar dari aghlal, belenggu, orang yang bisa memutus rantai yang ada di lehernya itu, orang yang tidak lagi tertengadah adalah orang yang mampu melihat siapa dirinya. 24 jam itu jangan dialokasikan waktu untuk yang lain-lain. Ambil sedikit saja dari 24 jam itu untuk diri kita. Bawa merenung, siapa saya? Bagaimana keadaan saya sekarang? Bagaimana keadaan saya nanti? Siapa yang menentukan saya besok? Saya ingin besok masih hidup. Saya ingin besok masih bekerja. Saya ingin besok masih bahagia dengan keluarga saya. Itu keinginan saya. Apa yang terjadi dalam hidup ini sesuai dengan yang kita inginkan? Ada ketentuan di atas itu. Ada yang membuat ketentuan di atas itu. Siapa penentu itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntunglah orang yang berusaha untuk mendekat kepada yang membuat ketentuan, agar dia selalu berada dalam menjalani hidup ini sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan agar ketentuan Allah berpihak kepada dirinya. Saya kembali ke tema awal surat Yasin. Kalau kita masuk ke dalam surat Yasin dengan seperti itu, Masya Allah, saya tidak bisa bayangkan betapa indahnya, how beautiful life, betapa indahnya hidup ini. Satu, Ibnu Katsir menyebutkan salah satu rahasia surat Yasin ini adalah kemudahan yang terlimpah, kemudahan yang berlimpah yang akan dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapa saja yang membaca surat Yasin. Tentu saya memahami bahwa apa yang dimaksud oleh Ibnu Katsir ini tidak jauh berbeda dengan yang saya sampaikan tadi. Kalau dia memahami mana yang harus dilakukan, mana yang tidak harus dilakukan, hidup ini simple kok. Yang membuat rumit kita, yang membuat rumit keinginan. Dan biasanya keinginan lupa untuk menghubungkan dengan diri kita sendiri. Contoh, kita berada di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan 9 hari Ramadan kita sampai hari ini, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salat tarawih kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bacaan Quran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, zikir kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sore hari kita mengenal istilah ngabuburit. Ketika ngabuburit, kita temukan banyak orang yang menjajakan berbagai macam makanan untuk berbuka puasa. Di saat itu menentukan seseorang punya kontrol atau tidak. Kalau tidak, kalau hawa nafsu yang diikutkan, semuanya pengen dibeli. Tapi apa kapasitas kita semana? Coba, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk waktu maghrib, kita berbuka. Segelas teh manis anget saja, teh manis saja sudah cukup.
yang dibeli banyak tadi akhirnya nggak kemakan, jadilah mubazir. Dan celakanya besok berulang begitu lagi. Ini contoh orang yang tidak bisa membaca ayat. Contoh yang tidak bisa membaca ayat. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari yang demikian itu. Kalau tidak bisa membaca ayat yang berhubungan dengan dirinya, tidak bisa membaca ayat yang ditebar oleh Allah di alam semesta ini, kesimpulannya Al-Baqarah ayat 6 dan Yasin ayat ke-10. Wasawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sarua baik, podo wae, dikasih tahu tidak bergeming, tidak berubah. Susah ini sudah. Kalau karakter seperti ini terbentuk, na'udzubillahi min zalik. Allah jauhkan kita dari yang demikian itu. Keluar dari tadi, kembali. Lihat ayat yang ada dalam diri kita, lihat ayat yang ditebar oleh alam. Pak Ustadz, bagaimana cara melihatnya? Bagaimana melihat ayat Allah yang ada dalam diri kita? Bagaimana melihat ayat-ayat Allah yang ada di luar? Terwakilkan oleh 6.000 ayat lebih sini. Afara'aitum ma tumnun a'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubaddila amsalakum wa nusyi'akum fi ma la ta'lamun. Yang paling kecil kita diingatkan oleh surah Al-Waqi'ah. Pernah kamu memperhatikan apa yang kamu tumpahkan? Kaliankah yang menciptakan itu atau kami yang menciptakan? Objektivitas kita ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang berani mengatakan kami yang menciptakan. Nauzubillahi min zalik. Jadi untuk melihat ke diri, ke dalam, melihat keluar, sini, belajar dari sini. Insya Allah kalau ini sudah kita biasa di sini, sudah terbiasa belajar membaca ayat-ayat yang tertulis ini, baru kita bisa move keluar, melihat yang tersirat. Tidak ada judul melihat tersirat dulu baru tersurat, tersurat dulu baru tersirat. Kita tanaman yang kita tanam. Afara'aitum ma tahrusun. Apa pernah kalian memperhatikan apa yang kalian tanam? A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Kamukah yang menanam atau kami yang menanam? Kaliankah yang menumbuhkan atau kami yang menumbuhkan? Yang nandur saya. Tapi bisakah saya sebagai petani memastikan bahwa yang saya tandur ini tumbuh? Enggak bisa. Siapa yang numbuhin? Allah Subhanahu wa taala. Terusin surah Al-Waqi'ah, mengajak untuk melihat dari ke dalam maupun keluar. Jadi bagaimana caranya supaya kita keluar dari mukmahun, tertengada? Bagaimana kita bisa memutus belenggu yang ada di leher kita? Kembali, Iqra'ul Qur'ana. Iqra'ul Qur'ana. Tidak ada lain. Baca Al-Quran. Setelah baca, perbaiki bacaan Quran kita. Al-Baqarah ayat 121, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih, ulaika yu'minuna bih, wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun." Orang yang kami berikan kitab, mereka beriman kepada kitab ini. Mereka membaca kitab ini dengan bacaan yang sebenar-benarnya. Tidak ada kata akhir dalam belajar Quran. Semua ada level, semua ada tingkatan.
Alhamdulillah Pak Ustaz, saya sudah lancar baca Quran. Bagus, lanjutkan kepada memahami apa yang dibaca. Alhamdulillah Pak Ustaz, sedikit-sedikit saya sudah punya banyak hafalan. Teruskan lagi, tambah lagi muatannya, arahkan ke tadabbur. Tidak ada kata berhenti. Dan bahkan jatah umur kita nggak cukup untuk menggali Quran ini. Berapa puluh tahun pun nggak cukup. Bagaimana kedekatan kita dengan Quran selama ini? Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Kembali ke qulub lagi. Mengapa mereka tidak mentadaburi Quran? Mengapa mereka tidak meresapi, menghayati Al-Quran? Am ala qulubin, ataukah di hati mereka ada aqfal? Aqfal itu tutupan, sumbatan. Kembali agar ayat ini agar kita bisa berinteraksi dengan ayat, dan agar ayat memancarkan banyak nikmat kepada kita semua, agar ayat memberikan perubahan kepada diri kita. Satu, buka tutupnya. Apa tutupnya tadi? Hilangkan kesombongan. Kaum muslimin rahimakumullah. Sampai ayat ke-10. Ayat ke-10 adalah konklusi. Ayat ke-10 adalah kesimpulan bagi orang yang tidak bisa membaca ayat-ayat Allah yang ada dalam dirinya. Orang-orang yang tidak mampu membaca ayat-ayat Allah yang ada di alam ini, orang-orang yang tidak mampu membaca Quran dan memahami Quran, orang-orang yang tidak menjadikan Quran sebagai mau'izah, na'udzubillah, summa na'udzubillah, wasawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama dengan Al-Baqarah ayat 6. Tidak dengan maksud mengkritik, tapi untuk dijadikan autokritik. Sudahkah kita membaca Quran dengan baik? Sudahkah kita mengaplikasikan keyakinan kita bahwa Quran adalah guide, Al-Quran adalah pedoman? Sudahkah kita menempatkan Quran ini sebagai furqan, sehingga kita beda dalam kehidupan sehari-hari? Sudahkah kita menjadikan Quran ini sebagai nur, cahaya? Sudahkah kita menjadikan Quran ini sebagai syifa? Mudah-mudahan momen Ramadan dapat kita maksimalkan untuk semua itu. Kembali, kalau Ramadan selama 30 hari dengan seperangkat ibadah di dalamnya tidak mampu menggeser diri kita dari yang tidak baik menjadi baik, yang baik menjadi lebih baik, maka Ramadan tahun ini sama dengan Ramadan sebelumnya. Dia akan berlalu tanpa meninggalkan bekas bagi diri kita. Teringat kita sebuah nyanyian, ibarat air di daun keladi. Begitu keadaan kebanyakan kaum muslimin terhadap Al-Quran. Dia tidak meninggalkan bekas apa-apa. Kaum muslimin rahimakumullah. Demikian ayat 8, 9, 10. Ayat 8, tadaburnya bagi kita adalah kita mohon bimbing kepada Allah agar kita dapat melihat ayat-ayat Allah yang ada dalam diri kita. Ayat ke-9, kita mohon kepada Allah agar Allah buka wawasan kita dan kita mampu membaca ayat-ayat Allah yang ditebar oleh Allah di alam ini. Insya Allah dengan dua hal itu kita akan termasuk orang-orang yang beruntung, kita termasuk orang-orang yang zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Quran, kaum muslimin rahimakumullah,
next ke depannya kita akan bahas ayat ke-11. Siapa saja sih orang yang bisa menerima peringatan itu? Kalau tadi Allah menyebutkan orang yang tidak berbekas baginya peringatan, siapa orang yang bisa mendapatkan peringatan itu dan siapa orang yang beruntung? Insya Allah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Demikian, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.